Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dalam channel Mr. Cihui. Hari ini saya akan membahas tentang pemrograman praktikum pemrograman Java, yaitu mempraktekkan modul array atau lari. Oke, bisa dibaca samping ini apa itu array, apa itu lari. Kemudian kita implementasikan array nanti dalam sebuah gerbang logika, di mana gerbang logika inputnya nanti adalah bernilai 1 dan 0 atau kode biner, hanya angka biner, ada 1 dan 0. Kemudian gerbang logika ada 7, ada AND, ada OR, ada NOT, ada NAND, ada NOR, ada exclusive OR, ada exclusive NOR. Nah, ini nanti saya buat programnya nanti berbasis GUI atau Graphical User Interface. Jadi bukan lagi konsol atau tulisan, tapi sudah menampilkan gambar. Oke, mungkin kalau karena kita program Java, ya Java itu kan gambarnya kopi, mungkin bisa ditemani dengan secangkir kopi, akan lebih nikmat, biar lebih enak kayaknya. Oke, kita bisa ambil minum kopi. Oke, lebih lengkapnya simak video berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan penggunaan array dalam aplikasi gerbang logika berbasis GUI. Perlu diketahui bahwasanya gerbang logika itu ada namanya gerbang logika AND, OR, NOR, NAND, NOT, XOR, dan exclusive NOR. Nah, nanti akan dipraktekkan melalui aplikasi NetBeans. Oke. Pertama, silahkan buka aplikasi NetBeans. Ya, sebelumnya perlu diketahui array. Apa itu array? Nah, array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Kemudian cara membuat array, kita menggunakan kurung siku. Ya, jadi dalam array nanti pasti ada kurung siku untuk membuat array. Jika array satu dimensi itu menggunakan satu siku, jika array multidimensi itu menggunakan dua siku, yang mana dua siku tersebut mengisyaratkan bahwa siku pertama itu adalah baris, kemudian siku kedua itu mengisikan jumlah kolom. Kurung siku bisa diletakkan setelah tipe data atau nama array, seperti di sini. Cara pertama bisa dituliskan setelah tipe data. Ini string, kemudian kurung siku, baru menuliskan nama variabelnya. Yang kedua, kemudian setelah variabel string, kemudian nama, baru kurung siku. Nah, di sini angka 5 ini, angka 5 dalam kurung artinya batas atau ukuran array-nya. Jika di sini ketikkan 5, maka array itu perlu diketahui, array itu perhitungan dimulai dari 0. Jadi misal kita mengetikkan 5, maka array akan membaca dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk pembacaan array. Oke, kita praktikkan. Kita buat package baru. Saya beri nama gerbang logika. Oke, finish. Oke, kemudian kita buat new JFrame from. Saya beri nama gerbang logika. Oke, finish. Nah, desain. Kita desain terlebih dahulu. Di sini saya akan menampilkan judul di atas ini nanti. Tampilkan judul di atas. Kita bisa mengganti warna background, ketik properties dan background. Ini saya untuk judul saya beri warna putih saja. Oke. Nah, seperti ini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian saya ingin masukkan label pertama. Ini saya beri nama tabel kebenaran gerbang logika. Saya pakai besar semua aja. Gerbang logika. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bisa edit properties tadi, kemudian
Di sini kita bisa memilih ukuran. Sini saya buat 18. Kemudian kita juga bisa memilih jenis font. Jenis font di sini. Oke. Tapi seperti ini ya. Oke. Oke. Kemudian gerbang logika. Saya masukkan label lagi. Saya di sini ingin menuliskan nama. Oke, sebelumnya saya edit dulu. Ini saya cukup bold saja agar tulisnya tebal. Oke. Saya beri di sini nama. Kemudian saya kopas biar lebih cepat. Saya masukkan kedua NIM. Oke, yang berikutnya saya masukkan sini yang ketiga prodi. Oke. Aku paste biar lebih cepat lagi. Saya taruh samping sini. Nama Muda NIM 1955201012 Prodi Ilmu Komputer 2A. Kemudian saya juga ingin memasukkan logo atau gambar di sini. Kita bisa masukkan gambar di sini. Kemudian oke, kita klik kanan, properties. Di sini pada menu icon kita klik dulu. Kita masukkan. Kita cari gambarnya yang ingin kita masukkan. Oke. Oke. Ini kita hapus. Ini kalau kita tata lagi. Ya, seperti ini. Kita biar rapi. Mungkin kayak kurang ke bawah. Coba saya tarik ke bawah lagi. Oke. Rapi seperti ini. Kebenaran gerbang logika. Ya, kemudian saya buat panel lagi. Kita tarik panel dari sini. Ini nanti yang pertama awal ini nanti saya untuk masukkan input. Sini. Ini nanti saya beri nama input A saja. Tapi label. Oke, sebelumnya warnanya saya rubah dulu. Mohon maaf salah. Oke, klik kanan, properties. Kemudian background saya ganti warna abu-abu saja. Oke, close. Saya beri nama. Oke, sebelumnya saya edit dulu. Sama seperti yang atas tadi. Saya hanya akan memboldnya saja supaya agak tebal. Oke. Saya beri nama judul input A. Input A ini nanti gambar awal tadi. Dan ini yang satunya untuk nilai input B. Sebentar, ukurannya saya samakan dulu. Pakai 720.
ini 120 juga, mungkin agak kurang ke bawah. Ganti input B. Oke, lebih seperti ini. Kita geser ke tengah. Oke, nanti untuk memasukkan input A seperti pada rumus umum, input A nanti saya beri nilai 1010, kemudian input B saya beri isi 1100. Tuh. Dan saya tambah lagi, saya butuh 2 panel lagi. Tengah ini nanti sebagai tempat nama-nama gerbang logika. Misalnya jadi gini, misalnya kita milih OR, maka kita klik OR dulu, kemudian nanti kita klik untuk menampilkan hasilnya. Jadi seperti itu gambaran umum program ini nanti. Oke, kemudian satu panel lagi ke bawah saja. Oke, saya tarik seperti ini. Nah, ini coba untuk saya rubah warnanya. Saya ingin di output nanti warnanya menjadi oranye. Oke, oranye. Ini untuk panel saya rubah warna kuning saja. Maaf, hijau. Coba saya pakai warna hijau. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini kurang ke tengah sedikit. Nggak apalah, itu aja. Kemudian saya akan memasukkan kotak dimana ini nanti akan ditampilkan. Oh sebentar, salah. Kita pilih mana? Text field. Oke, kita masukkan bawah sini. Oh, bentar. Kita kosongin saja. Kemudian ini ingin saya buat kotak. Berapa enaknya? 33, bawah 33 juga, biar seimbang. Bentar. Ini buat sama. Oke. Ya, saya buat ke tengah. Input. Saya usahakan di tengah. Ya, di sini kita kosong saja, kemudian kita beri nama variabel. Nanti untuk pemrograman saya beri nama di sini A11. Kita percepat, kita copy saja. Ketika kita copy, maka secara otomatis di sini nanti dari A11 di sini langsung menjadi A12. Maaf. Ini agak kurang ke bawah. Oke, nanti kita bisa perbaiki lagi.
Oke, mungkin kurang lebih tampilan seperti ini. Kita buat sebentar, 18, 20. Oke, 20. Kita tarik ke bawah dulu, kita samakan ukurannya. Oke, untuk penataan mungkin kita ke akhir aja biar lebih seperti dulu. Kita copy di sini. Nah, kita rubah variabelnya. Dulu di A karena input A, saya beri sini beri nama B11. Kita change variabel, kemudian B12, kemudian B13, kemudian B14. Oke. Penataan kita buat terakhir saja. Kemudian untuk maaf, ini saya tarik ke bawah lagi. Mungkin program ini nanti agak sedikit tampilannya agak panjang ke bawah. Oke. Sebelumnya saya sini memasukkan label di sini saya beri nama tadi dulu, kita bold seperti tadi biar sama. Kalian kopas saja sebenarnya juga nggak apa-apa. Bold, close. Saya beri nama di sini output. Oke, ini untuk penataan saya buat terakhir saja. Kemudian kita change variable sekalian. Ini di AB saya masukkan sini C saja. Ingat, besar kecil berpengaruh ketika nanti di short kodenya nanti. Oke. Oke. Ini. Oke, kita tata lagi. Nah, kurang lebih nanti program akan tampil seperti ini. Untuk penataan akhir saja. Oke. Kemudian saya mau menambah button. Jadi ketika kita pencet tombol ini, maka kita ingin menggunakan sesuai pilihan kita. Ini seperti pilihan ketika kita mengerjakan ujian pilihan ganda ABC. Oke, saya pertama masukkan OR. Logika OR maksud saya. Kemudian saya copy saja. Kemudian N. Untuk not itu kan tidak perlu memasukkan dua inputan. Jadi cukup satu input kemudian dibalik. Nanti saya buat, kalau asalnya ada 7 gerbang logika, saya akan buat 8 nanti. Oke, copy lagi. Or not A, habis not A, kemudian not B. Oke, kita copy lagi.
Oke, saya tarik ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau kalian lebih ingin tampilannya kurang menarik, kalian bisa berkreasi agar lebih tampilan program kalian nanti bisa lebih menarik. Oke, satu lagi ini nanti untuk belum saya ganti nama. Ini berarti saya katakan gerbang NAND. Kemudian ada gerbang NOR atau NOT OR. Kemudian saya masukkan exclusive OR. Kemudian satu lagi exclusive NOR. Maaf. NOR. Oke, terlihat seperti ini. Oke, ini saya ambil button. Jadi logikanya ketika kita sudah memilih nanti dan kita klik button untuk menampilkan outputnya. Di sini saya ketikkan output. Saya beri nama output. Oke, jangan lupa ini nanti untuk dirubah variabelnya. Ini agar tidak bingung, saya beri nama sesuai dengan nama tampilan nanti. Pertama ada OR, kemudian N, kemudian ada not A, kemudian ada not B, kemudian ada NaN, kemudian ada NOR, kemudian ada XOR. Saya tulis simbol saja XOR seperti ini. Kemudian ada XNOR. Oke, rapi seperti itu. Untuk mungkin sekarang kita bisa tata, kan sudah tombol button maupun lainnya sudah kita masukkan. Mungkin kalian ingin menambahkan gambar di sisinya sini, boleh saja. Yang penting ukurannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah selesai tampilan seperti ini, coba kita run. Kita bisa klik Shift F6 untuk run. Kita run file. Kita ingin melihat tampilannya seperti apa. Tampilan dari program yang kita buat. Oke, sambil ngopi gak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan program yang kita buat. Nah, di sini belum ada judul. Nanti kita atur judulnya dalam pemrogramannya nanti. Oh, ini masih nggak sama ternyata. Kita edit lagi. Oh, ini desain. Kita masuk ke kode, coba kita run lagi.
Oke, ternyata sudah lurus seperti ini. Untuk tampilan awal ini, nah kalau seperti ini nanti kan di output kan bingung. Dan ini juga belum ada judul, maka kita harus setting dulu di pemrograman. Oke, ke atas, scroll ke atas. Nah, di sini setelah ketemu public gerbang logika, ini judul yang kita buat tadi, init komponen. Kita klik di sini, kemudian enter. Kita masukkan judulnya this dot titik. Kita tunggu. Di sini kita cari dot set title. Mana set title? Set title string. Oke. Titelnya di sini. Oke. Saya beri nama tabel kebenaran gerbang logika. Oke. Kemudian list lagi untuk lokasinya, set location relative to this. Oke, seperti ini. Nanti kalau kita run, kita coba run, nanti akan judul yang atas tadi kosong, itu akan muncul nih, tabel kebenaran gerbang logika. Nah, ini tabel kebenaran gerbang logika. Oke, kemudian saya nanti akan membuat nilai tadi, tombolnya tadi, agar outputnya tidak bingung bagaimana nanti mengeksekusi jika kita milih lebih dari satu gerbang logika, nanti kan bingung. Maka ini kita buat grup dulu. Kita buat button group, button, jangan lupa ejaannya jangan sampai salah, button group bg, G-nya besar, sama dengan new button group, oke, seperti ini. Bentar. Oh iya, ini akan muncul ada tanda merah ini karena kita belum memasukkan swing. Kita import dulu Java Swing Button Group. Kita klik ini. Nah, ini akan muncul di sini import Java Swing Button Group. Nah, ini menjadi lampunya sudah kuning. Berarti dalam artian bisa digunakan. Oke, kita masukkan tombol apa saja yang akan dibuat grup. Oke, sebentar. BG kita add di sini, add n, kita copy paste biar lebih cepat. Ini sesuai dengan nama variabel tadi yang kita rubah tadi. Kemudian ada or, kemudian ada not a, kemudian ada not b. Nah, seperti ini. Cepat kita copy lagi. Oke, not a, not b, kemudian ada none. Ini enggak root seperti yang tadi, nggak apa-apa. Misalkan dimulai dari bawah dulu nggak apa-apa, atau dari tengah dulu, terserah. Yang penting nanti apa saja yang dimasukkan ada di sini yang ingin dibuat grup tuh. Kemudian ada nor, kemudian tadi ada XOR seperti ini tulisannya kalau nggak salah, XOR, kemudian ada XNOR. Nah, seperti ini. Seperti ini, coba kita run. Kita run. Kita lihat. Oke, seperti ini. Lihat. Nah, ketika kita memilih satu, kita tidak bisa memilih yang lain. Nah, seperti ini.
ketika kalian menjawab soal. Ketika sudah memilih A ya nggak bisa milih yang lain. Oke, kemudian ini saya nanti akan tampilkan statis seperti tadi. Input A bernilai 1 0 1 0, kemudian input B bernilai 1 1 0 0. Kita close. Karena tadi kita buatnya agar ketika program di run akan muncul secara otomatis, maka saya tuliskan di sini. Tadi kotak file tadi yang A itu saya beri nama A11 sampai 14. Jadi sini A11 dulu. A11 dot, kemudian set dari dot set text set text string. Oke. Set text string dan string dot value of nanti kita panggil array. Oh iya, mohon maaf, sebelumnya kita masukkan dulu integer. Saya beri nama integer input A gitu aja. Input A sama dengan, lupa, jangan lupa karena kita menggunakan array itu. Kemudian kurung kurawal 1, kemudian 0, kemudian 1 lagi, kemudian 0. Ini nanti seperti ini. Nah, kita copy. Ini nanti untuk yang B kita rubah saja 1100. Jadi ini 100. Kita ganti B. Value of, oh ya ini belum, value input A. Nanti untuk menampilkan yang A kita lihat di sini, ini A11. Nanti untuk yang awal, untuk yang di kotak panel input A tadi, input A, kemudian karena array dimulai dari 0, dari 0 0 0. Nah seperti ini, kita copy biar lebih cepat. Oke, copy lagi, jangan lupa ini dirubah karena nanti agar terisi pada kotak bawahnya. Lanjutnya bawahnya di 12, kemudian 13, kemudian 14. Kemudian ini karena misalnya seperti input ini dimulai dari 0 1 2 3, ini belakang ini nggak perlu. Oke, seperti ini. Kemudian ini 1 2 3, ya seperti ini. Kita copy. Ini untuk yang B. Kita nanti ganti. Ini untuk yang B. Ini ganti B. Kemudian input ini jangan lupa juga diganti B. Agar maksudnya ini data di integer input B nanti akan muncul di sini di kolom panel yang input B tadi. Coba kita run. Oke, untuk melihat hasilnya bagaimana. Maaf. Nah, bukan yang ini. Oh ini. Input A 10 10 1100. Oke. Nah, ini bisa kita pilih untuk hasil belum kita, karena codingnya belum selesai. Ini sudah selesai. Kemudian kita
karena tadi setelah memilih kemudian kita klik output tadi, tombol button tadi paling bawah untuk memunculkan nilai, maka cari di sini bawahnya nih J button action performed. Ketika kita pencet button, apa yang terjadi? Tulis di sini. Sebelumnya kita masukkan variabelnya dulu tadi, data A dan B tadi. Kita kopas saja biar lebih cepat. Ini input A dan input B kita copy. Kemudian mana tadi? Oke. Nah, di sini silakan dipastekan. Nah, seperti ini. Nah, logikanya setelah itu tadi kita menggunakan, jadi dalam pemrograman ini saya menggunakan ada looping menggunakan for, kemudian dari decision menggunakan if else, kemudian juga menggunakan array ini, kemudian itu saja kayaknya ya. Ada 3 jenis materi dalam teknik pemrograman. Oke, ini untuk if. Jika saya memilih or, jika kita memilih or, jadi kita if buka kurung kemudian or dot selected, mana selected, mana ya, oke, if is selected I is mana is ini is selected. Nah, kita buka kurung awal, apa yang terjadi ketika kita memilih or, apa yang terjadi nanti. Kita lakukan di sini menggunakan looping for integer A sama dengan 0. Ini nanti for yang atas ini untuk baris, dan kita buat for lagi bawahnya, for dalam for, nested for. Ini untuk yang kedua untuk kolomnya. Kemudian A kurang dari input A dot length A plus plus, kita menggunakan increment. Setiap perulangan naik maka akan menambah satu nilai. For lagi kita namakan for B, for kemudian integer B sama dengan 0. Oke, maaf, untuk integer B sama dengan 0, kemudian B kurang dari sama dengan kurang dari input A, kita gunakan 0 dot length kemudian B plus plus ini, kemudian kurung buka. Karena untuk menampilkan kita copy saja yang atas biar lebih cepat. Nah, dari sini misalkan dari A, oke, kita copy, kemudian kita tarik ke bawah, kita taruh di sini, dan lagi Ctrl V. Apa yang terjadi? Nah, di sini
karena untuk menampilkan output tadi saya beri nama variabelnya C11. Kita rubah saja semuanya menjadi C. Atau mau yang variabel lain silahkan, misalkan output 1, output 2 bisa. Kemudian oh iya, sebelumnya saya mau menambahkan untuk output, saya beri nama variabel output saja, output C. Ini array output C, bukan output C, output saja, output A, B, nanti saya perulangan, maka input A, karena OR itu ada bahasa logika sendiri. Jadi sebelumnya saya sudah browsing, saya temukan untuk membuat gerbang logika ini hanya ada 3. Ada simbol untuk OR, OR, kemudian AND, kemudian yang terakhir menggunakan exclusive OR. Jadi untuk yang lain nanti saya mencoba untuk cukup membalik-balikkan array saja. Cara memanggil array-nya nanti kita balik-balik saja, karena ada kemiripan sebenarnya. Input A, baris ke A, kolom ke B. Untuk OR ini menggunakan logika seperti ini. Ini menunjukkan OR. Kemudian di-OR-kan dengan input B, A, juga B. Seperti ini. Nah, sebentar. Oke, sebentar, sebelumnya oh iya, tipe datanya belum kita masukkan, integer. Maaf, salah ternyata. Apa yang diberikan artikel event symbol output sebentar. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Oke, sebelumnya ini kayak ada kesalahan sedikit. Mana ya? Oh iya, mohon maaf. Ya, kita belum menambahkan, mohon maaf, lupa. Ini kita belum menambahkan untuk output, integer output, integer output. Nah, kemudian sama dengan new integer, karena ada 4 garis, kemudian ada 1 kolom. Oke,
seperti ini. Nah, ya ini akan terbaca. Lupa, belum saya tambahkan ini inputnya seperti ini. Coba kita run. Kita run file. Seharusnya nanti kalau OR itu bila salah satu input bernilai 1, maka akan muncul nilai 1. OR output ya 1 1 0 ya benar. Oke, yang ini pertama benar. Kita copy lagi biar lebih cepat. Kurang satu lagi. Oke, kita yang kedua kita isikan nilai n, maka ini sama, langsung ganti sini, ganti n, logika simbol n seperti ini. Oke. Kita run n. Nah, run n itu nanti bernilai 1 apabila kedua input bernilai 1. Seperti ini. Oke, OR sudah selesai. Oh maaf, kita gunakan else if. Tadi sudah bisa ya sebenarnya. Oke, else if, kemudian kita copy paste sampai sini. Oke, kemudian n kita pilih yang not a dulu. Not a ini tidak perlu menggunakan b, jadi langsung dihapus saja yang b. Nah, kita balik cukup karena jika 1 maka 0, logika biasa seperti itu, maka ini tidak rubah saja. Jika 1 maka 0, karena dilihat input A 10 10, maka tinggal kita balik atas bawah saja. 3 2 seperti ini. Oke, coba kita run. Kita pilih not A, output ya 101 menjadi 0101, ya benar. Kemudian kita copy lagi untuk yang B. Oke, hampir sama, jadi B, tinggal ini nanti kita rubah untuk yang B. Ini input B, kita ganti input B. Karena di 1100, maka harus kita rubah 22. Asalnya 0 1 2 3 kita rubah saja. Jadi di sini kita balik dari bawah ke atas. Di sini 0, kemudian di sini 1, kemudian di sini 2, kemudian atasnya ini 3. Oke, coba kita run. Not B, maka harusnya 0011. Ya benar, 0011. Oke, kemudian copy lagi. Maaf, ya benar. Ini misalkan kita menggunakan none itu penilaian not n, maka itu sebenarnya mirip dengan OR, hampir sama dengan OR. Maka saya coba nanti cuma sedikit memanipulasi array, pemanggilan array-nya nanti. Kita menggunakan OR seperti ini. Kemudian kalau not n itu nanti nilainya adalah bila kedua input bernilai 1, maka akan menghasilkan 0. Jadi kita manipulasi, kita balikan dulu.
1, 2, 3. Ini data terakhir. Nah, tadi kita lihat di sini, jika maaf, yang awal 1 1, maka seharusnya 0. 0 0 maka 0. Ini berarti harus dirubah array ke 0, indeks ke 0 kita rubah dengan indeks yang ketiga. Mana tadi? Ini kita rubah, ini 3, ini 0. Oke, coba kita run. Kita run lagi. Ini di 9 not n. Seharusnya tadi berapa? Yang 00 ini menjadi 1, yang lainnya menjadi 0. Oh, maaf, benar ini. Yang 11 menjadi 0. Ya, benar. Oke, selanjutnya kita gunakan, kita copy lagi. Ctrl V, kita gunakan not or nor. Not or itu hampir sama dengan n, cuma seperti tadi kita manipulasi sedikit agar inputnya tepat. Oke, jika n tadi akan bernilai 1 apabila kedua input bernilai 1 juga. Input A 1, input B 1, maka akan outputnya juga 1. Tapi kalau not or ini akan bernilai 1 jika kedua input bernilai 0. Maka kita lihat dulu mana yang keduanya 0, 0. Nah, ini 0 0. Maka ini nanti yang terakhir, nanti indeks ketiga ini nanti harus bernilai 0. Maaf, 0 0 menjadi nilai 1. Ini kayaknya ini kembali 0, sebentar, 1, maaf 3. Kalau seperti ini, jadi kita tadi menjadi gerbang logika n. Kalau n tadi paling bawah ini 1, jadi kita rubah maaf, apa kebalik tadi, sebentar, 3, maaf, ini kita rubah 0, kita rubah 3. Maaf, saya taran dulu. Kok kebalik tadi yang nan, sebentar, nan output, oh iya benar, 1 1 menjadi 0. Nah, yang seperti ini jadi 1. Oke, nor. Oke, benar, ternyata sudah benar. Nor 0 0 0 1 terakhir. Jika kedua input bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Benar. Oke. Kemudian kita copy lagi di sini. XOR ini ada logikanya, tidak perlu memanipulasi data. Kita kembalikan dulu posisi awalnya 3. Kita gunakan logikanya ini, simbolnya. Nah, ini adalah XOR. Seperti itu. Langsung saja. Ini saya copy paste biar lebih cepat. Untuk pembuktian program kita tampilkan akhir saja. Ini XNOR. Ini hampir sama, cuma ini kita balik. Atas bawah. Ya, atas bawah. Coba. Ini 1, ini 0, karena hampir sama. Logikanya hampir sama. Cuma mirip sedikit. 3, kemudian coba 2. Oke, kita run file. Oke, coba XOR, exclusive OR, jika kedua inputnya itu beda,
maka akan muncul nilai 1. XNOR sebaliknya, jika kedua input sama maka akan bernilai 1. Oke, sudah selesai. Kita buktikan dari OR dulu. Kita sesuaikan untuk OR. Outputnya menjadi 1. Jika keduanya 0 ini maka akan bernilai 0. Oke. And output 1 apabila keduanya bernilai 1. Not A 1010. Oke. Sesuai. Not B 0011 ya, 0011, kemudian none. Ini not N, kedua akan bernilai 1, bernilai 0 apabila kedua input 1 jadi 0, benar. Kemudian NOR ini akan bernilai 1 apabila kedua input 0 menjadi 1. Oh iya, benar. Dan exclusive OR, ketika input beda maka akan menghasilkan 1. Oke, XNOR terakhir, input sama maka menghasilkan 1. Oke, ini sekilas untuk program kali ini. Semoga kalian bisa mempraktekannya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi tutorial video dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi mungkin codingnya itu terlalu ribet, terlalu rumit. Mungkin teman-teman ada yang lebih simpel lagi, bisa tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.